kepada beliau persilakan. Oh, bentar ini. Dina. Ya, gua juga udah suara dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sekian yang hadir sekitar 200, sekitar 100 yang jawab salah. Semuanya tapi pelan dulu ya. Kalau itu saya buka dengan satu pantun. Saya coba pantun yang pertama khusus bapak-bapak. Bapak Haji Sulam jual udang. Bapak-bapak yang jawab salah mudah-mudahan lunas bukannya. Amin. Amin ya Allah. Terus yang kedua pantun untuk ibu-ibu yang tidak semua jawab salah. Ibu Haja Sulam jual mangga mana lagi? Ibu-ibu yang tidak jawab salah, mudah-mudahan bapaknya kawin lagi. Mau? Makanya yang semangat, bisa? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hati saya kalau itu saya sampaikan kali pasti ibu besar jawabannya. Karena takut ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim aidan wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Amma ba'du. Bapak Kepala Desa ataupun pejabat yang mewakili yang saya cintai, yang saya banggakan, Bapak Kadus Batu Rasa yang alhamdulillah bersama kita, yang saya cintai, yang saya banggakan, Bapak Ketua BPD Desa Selante yang sama-sama kita banggakan, Bapak Pengurus Masjid Syuhada Batu Rasa yang sama-sama kita banggakan, ibu-ibu tiang, orang tua saya yang saya cintai, yang saya banggakan, ibu-ibu majelis taklim yang saya banggakan. Singkatnya Pak hadirin hadirat jemaah, peringatan maulidnya baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat yang mulia ini, kita bersama-sama kelak dengan baginda Rasulullah SAW di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillah dan bersalawat kepada baginda Rasul dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tadi waktu saya datang, ibu-ibu saya di sini, saudara-saudara saya tadi sini sudah kumpul semuanya. Karena apa? Sebenarnya saya ada undangan juga di SP1 kampung sendiri hari ini,
Tapi karena sudah kurang lebih 1 minggu saya diundang di sini, walaupun namanya kampung sendiri, jangan sampai dikira nanti Pak Muhsin mengingkari janji. Akhirnya saya tinggal, makanya saya terlambat. Saya sampaikan kepada teman-teman tadi, saya tidak bisa menghadiri acara yang ada di sana. Tapi alhamdulillah, ibu bapak yang dimuliakan Allah, saya berada di tengah-tengah saudara-saudara saya, ibu-ibu saya, barangkali yang ada lebih senior dari saya. Dalam kesempatan ini bersama-sama duduk bersama di majelis taklim yang mudah-mudahan duduknya kita pada hari yang mulia ini, hari yang mubarak ini. Allah Subhanahu wa taala kita semua, Allah panjangkan umur kita, dimurahkan rezeki kita, kemudian anak dan putra dan putri kita jadikan Allah Subhanahu wa taala anak yang soleh dan solehah, berbakti kepada orang tuanya dan berbakti kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa hari ini kita sudah berada di ujung dari bulan Maulidnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun walaupun kita berada di ujung bulan Maulid ini, hadirin dirahmati Allah, tidak mengurangi semangat kita dalam memperingati Maulidnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sering saya sampaikan di awal-awal ceramah, sering kita dengar istilah Maulid. Kemarin saya sampaikan di Marpe sana, alhamdulillah jemaah luar biasa semangatnya. Kemudian saya mau tanya kepada ibu, kita sudah dengar ada istilah Maulid, yang kedua Maulud, dan yang ketiga adalah Mulud. Yang benar yang mana? Yang pertama Maulid, yang kedua Maulud, dan yang ketiga adalah Mulud. Yang ketiga adalah Mulud. Yang benar yang mana? Ya, benar semua. Ibu-ibu yang sebelah kiri benar. Maulid artinya waktu lahir, di mana dilahirkan. Siapa yang lahir? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, di mana dilahirkan Nabi kita? Di mana? Di Makkah. Kan beliau meninggalnya di Madinah. Sedangkan yang kedua kita kenal dengan istilah Maulud. Apa arti Maulud? Ibu, Ibu, apa arti Maulud? Maulud artinya orang yang dilahirkan. Kalau Maulid tadi waktu dilahirkan, tempat dilahirkan. Sedangkan Maulud artinya orang yang dilahirkan. Siapa yang dilahirkan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua. Yang ketiga, Mulud. Apa arti Mulud, Bu? Mulud? Mulut ya, insya Allah sebentar lagi akhir acara barangkali kalau mulutnya ada, Bu ya. Alhamdulillah, mulut ya. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam peringatan Maulid ini Allah Subhanahu wa taala mengabadikan tentang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, kata Allah, dan sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu uswatun hasanah, contoh suri tauladan yang baik. Baginda Rasul itu contoh
Maaf ibu bapak yang kurang. Hari ini banyak orang bisa memberikan contoh, tapi sulit kita mencari orang yang menjadi contoh. Ayo, anak-anak kita tergantung ibu-ibunya, anak-anak kita tergantung bapak-bapaknya. Maaf, misalnya maaf bapak-bapak misalnya, nak jangan merokok nak. Kata siapa? Bapak. Tapi bapaknya, insya Allah bapak-bapaknya di sini enggak sih begitu. Misalnya bukan saya bilang rokok itu haram dan sebagainya. Contoh, bu, contoh bu ya. Nah jangan merokok nak, tapi bapaknya merokok. Misal contoh, baik nggak cara itu? Baik nggak? Ya Allah, harus bapaknya yang tidak boleh merokok. Makanya saya bilang tadi, banyak orang yang memberikan contoh, tapi sulit kita temukan orang yang menjadi contoh. Ayo nak, sholat nak. Tapi anaknya, orang tuanya, ibunya main handphone. Insya Allah ibu-ibu di sini tidak ada. Nah, sholat nak. Tapi dia mainin HP, mainin pacipuk namanya, mainin Facebook. Allah, ada yang begitu bu? Ada Bu Malika? Di sana bu, di sana. Insya Allah di sini juga. Ada bunda? Alhamdulillah. Tidak ada sedikit atau tidak banyak? Muru auladakum bis-shalah wa hum bi-sab'i sinina, kata baginda Rasul. Suruhlah anakmu sholat wa hum bi-sab'i sinina, ketika mereka anak-anakmu berumur 7 tahun. Suruh dia, walaupun tidak dengar, biarkan sudah tahu tentang sholat, tapi tetap suruh. Wajribuhum wa hum bi asyri sinina, dan pukullah putra-putrimu ketika mereka sudah berumur 10 tahun. Kalau sudah 10 tahun tidak mendengar, kalau bahasa Lomboknya itu endem mati. Kalau bahasa Sumbawa itu apa ya Pak? Tidak dengar, tidak mau mendengar. Mati sama ya? Oh, ada kesamaan Lombok sama Sumbawa, berarti Sumbawanya. Ya, tidak mati. Tidak dengar, tidak mau taat kepada ibu dan bapaknya, dan mau taat kepada orang tuanya. Wadribuhum, kata baginda Rasul, pukullah putra putrimu, tapi jangan pukul sampai gempor. Tahu gempor? Bahasa Lomboknya itu ngesok. Tahu ngesok? Sampai tempat, sampai palang, pisah. Ya, pukullah yang baik, yang benar caranya. Dan artian jangan sampai menyakiti. Yang kita pukul tidak boleh kepalanya, badannya. Yang kita pukul adalah kakinya. Tidak boleh kita pukul badannya. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, banyak orang bisa memberikan contoh. Banyak orang yang menyampaikan contoh, tapi sulit kita menjadikan orang-orang menjadi contoh. Makanya tadi baginda Rasul Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum bi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu uswatun hasanah, contoh teladan yang baik. Makanya salah satu istri baginda Rasul ketika ditanya, wahai istri Rasul, seperti apa akhlak Rasul, akhlak Nabi? Karena khuluquhul Quran, akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Ibu bapak yang oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau berbicara Nabi, pemimpin, seorang teladan. Kalau kita berbicara masalah pemimpin, beliau adalah seorang presiden, bukan presiden Indonesia, presiden dunia. Makanya Nabi itu memiliki sifat pada berapa bu?
ada 4. Yang pertama sidik, yang kedua amanah, yang ketiga tabligh, dan yang keempat pokok. Sidik artinya benar, jujur. Yang kedua amanah. Amanah artinya terpercaya. Seorang pemimpin harus benar, harus jujur, terpercaya. Banyak kita lihat sekarang pemimpin kalau sudah naik lupa, kalau sudah jadi bupati, gubernur lupa terhadap janji-janjinya. Nauzubillah summa nauzubillah. Kebanyakan yang bohong, banyak berdusta, padahal perbuatan bohong dan dusta itulah yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bicara dusta, hadirin boleh nggak kita berbohong? Boleh nggak bohong? Boleh kita bohong di 3 tempat. Perbuatan bohong tidak diperbolehkan dalam ajaran agama kecuali 3. Ya Bu ya, Bu ya. Kalau selain 3 ini tidak boleh kita bohong dalam agama. Bohong yang pertama, yakni kita boleh berbohong kalau ada seorang ulama, seorang kiai yang mau dibunuh sama perampok misalnya. Misalnya Pak Ustaz Musin di mana rumahnya? Oh, di SP1. Nah, tiba-tiba datang orang yang mau membunuh saya. Siapa dia? Orangnya pejabat misalnya. Kemudian ditanya sama Ibu Linda, di mana rumahnya Pak Musin? Padahal dia tahu. Ibu Linda tahu rumah saya di SP1. Apa yang terjadi? Oh, kayaknya orang ini mau membunuh teman saya, kata Ibu Linda. Akhirnya dia kasih tahu bahwa rumahnya Pak Musin ada di Pelampang. Bohong tidak? Bohong tidak? Boleh tidak? Boleh. Padahal bohong. Kalau bohong kan dosa. Tapi kalau walaupun seperti berdosa dalam berbohong ini, bahkan kita mendapatkan pahala untuk mendapatkan 1. Kemudian bohong yang kedua. Bohong yang kedua adalah bohongnya seorang istri kepada suami. Dan sebaliknya bohongnya suami kepada istri. Bohong yang mana Pak Ustaz? Yakni bohongnya seorang istri kepada suami, yaitu untuk menyenangkan hati seorang suami. Contoh, Pak Kadus berikan istrinya kain baju. Nah, padahal menurut beliau Pak Kadus, ini bagus untuk istri saya, kata Pak Kadus di pasar. Akhirnya dia beli baju. Tiba-tiba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jawab, Mama, aku persembahkan untuk saya. Kata Pak Kadus. Ketika dibuka bungkusan itu, ternyata baju, selai baju. Ketika dilihat oleh istrinya, padahal baju itu paling jelek menurut dia, paling jijik dan tak senang dengan warna itu. Tapi pandainya seorang istri yang hebat, istri yang soleha, apa dia bilang? Waduh abang, saya bagus sekali baju ini. Senang, ini yang saya pilih abang, saya bilang. Ini yang saya cari-cari di pasar, tidak ketemu katanya. Memang tidak dia cari memang baju itu. saking tidak maunya. Tidak dia cari, memang tidak mau dia. Tapi apa dia bilang? Abang saya, itulah yang saya cari baju ini. Berkata kali bolak-balik sesembawa, maka saya cari baju ini. Tidak ada, tapi alhamdulillah abang telah memberikan baju untuk saya. Padahal baju itu baju yang paling tidak disukai sama suaminya, sama istrinya. Bohong tidak? Bohong. Benar tidak? Baik. Ada yang pernah berbuat begitu? Ada yang belum ya? Pandai membahagiakan suami. Ya. Subhanallah. Pandai-pandai membahagiakan hati suami, Bu.
Sebaliknya bapak-bapak misalnya ada nanti kalau saya dapat gaji katanya Pak Kadus, saya akan memberikan emas permata buat istri saya katanya. Padahal istrinya dia tak mau itu. Yang dia mau bukan anting-anting, tapi yang dia mau adalah gelang seperti becak itu, becak. Ya, itu kan. Kemudian dia persembahkan, "Ma, ini aku belikan sebuah anting-anting buat kamu." Apa kata seorang suami? Apa kata istri tadi? Wah, sayang, terima kasih sayang. Ini yang saya cari, bapak katanya. Subhanallah, seorang istri pandai membahagiakan suami yang langka. Ada yang pernah diberikan langsung dipersembahkan. Insya Allah bapak-bapak yang di depan. Yang kedua, kita bapak-bapak ini kepinginnya mau menyenangkan hati seorang istri, hati seorang suami. Ingin melihat seorang istri yang solehah, istri yang didampak-dampakkan oleh seorang suami. Ibu bapak yang dikenal Allah Subhanahu wa taala. Makanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam jauh menerangkan kepada kita. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, dan sungguh aku utus ke muka bumi ini. Aku diutus ke muka bumi. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, hanya untuk menyempurnakan akhlak manusia. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi saya hampir dengan bacaan Ibu Linda sama teman-teman tadi. Kenapa ya? Saya ketika dibaca selawat kepinginnya agak mewek kan? Mohon maaf, ingin menangis. Kenapa ya? Dibacakan selawat, apalagi orang ngaji, kepingin nangis rasanya. Kenapa? Tadi dibacakan apalagi tadi di awal bukan? Ya Habibi, ya gitu ya namanya. Ya Habibi ya Muhammad ya jam 8, dan barang siapa yang baca selawat 10 kali sore hari asal jam 5, jam 6, kata baginda Rasul, bukan saya yang jelek ini ngomong seperti itu, kata baginda Rasul, barang siapa yang baca selawat 10 paginya, 10 kali pada sorenya, maka pasti kata baginda Rasul, nanti di yaumul mahsyar saya akan berikan syafaat nanti di hari kiamat, kata baginda Rasul. Alhamdulillah. Makanya ibu-ibu jangan malas baca selawat. Ibu-ibu tanamkan selawat, bacaan selawat ini kepada putra putri kita. Sering saya sampaikan, ibu-ibu sambil masak goreng ikan baca selawat. Salatullah salam
sambil goreng ikan baca sholawat. Akhirnya apa yang terjadi? Ada orang lagi di belakang. Assalamualaikum katanya. Akhirnya ikannya ditinggal, masih tinggal ikannya gosok. Balik lagi ke sana, ternyata ikannya sudah gosok. Ikan yang gosok itu dipersembahkan lagi kepada suaminya. Mama, kenapa ikan ini gosok, Ma? Bacakan selawat sambil pegang dadanya. Salamullah, salamullah. Mama, ini ikan gosok. Bacakan bawah lagi. Salamullah, Mama, ini lapar saya. Bawa lagi bacakan selawat. Mama maunya apa sih? Bacakan selawat sampai bawah. Kalau sudah bawah diam dia, insyaallah. Bacakan selawat lagi kali. Salamullah, salamullah, Rasulillah, Ibu bapak yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selawat itu indah, bacaan Al-Quran itu indah, anak-anak kita baca Al-Quran itu indah. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Suara ini dapat dengarkan di rumah kita. Suara Al-Quran, lantunan Al-Quran, selawat kita perdengarkan di anak kita. Tentunya ibu-ibu juga besok mau meninggal, kita ingin diperdengarkan bacaan Al-Quran. Saya mau dengar ibu-ibu kalau mau meninggal, besok meninggal, mana yang kita senang lebih dengar? Suara Al-Quran atau disedarkan lagu dangdut? Ayo, Pak pengurus masjid, beliau besok meninggal, misal beliau lebih senang dengar bacaan Al-Quran atau dibisikkan suara dangdut? Suara Al-Quran. Coba bayangkan, hadirin yang dirahmati. Sehebat-hebatnya orang, contoh siapa yang tidak kenal Bang Haji Roma Irama? Tahu Haji Roma Irama? Siapa dia? Penyanyi dangdut. Penyanyi dangdut. Kalau Bang Haji Roma Irama, coba Haji Roma Irama kan raja dangdut, istrinya siapa namanya? Rika Rahim. Coba besok Rika Rahim ketika mau meninggal, coba datang yang namanya raja dangdut, nyanyi di telinga siapa? Rika Rahim. Coba datang Bang Haji Roma, dia bisikan apa lagunya? Malam ini ku tak dapat tidur, wajahmu menggoda selalu. Aku ingin, katanya Bang Haji, memandang wajahmu agar lelah rasa rindu. Apakah lagu kemudian dikarang dia bilang, waktu sekarang kan? Aku pun begitu, tak dalam hidupku. Katanya kan bisa begitu? Bisa? Enggak. Bagaimana senangnya kita terhadap lagu, bagaimana senangnya kita terhadap lagu rock dan dangdut. Waktu sakaratul maut, apa yang kita ingin dengar? La ilaha illallah, la ilaha illallah,
Itu yang ingin kita dengar, Bu. Itu yang ingin kita dengar, Pak. Tidak ada kalimat yang lain. La ilaha illallah. Saya maaf dulu pecinta lagu Roma Irama, tapi nanti ibunya ketika saya mau meninggal nggak mungkin, atau ibunya di rumah kebetulan hadir juga di sini, saya perdengarkan lagu Roma, nggak mau dia. Bagaimanapun senangnya terhadap lagu itu, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian lagi sedikit. Dengan terakhirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu kata yang harus kita ucapkan, alhamdulillah. Kenapa? Kata Allah dalam hadis qudsi, laulaka ya Muhammad lama khuliqal alam. Andaikan bukan engkau wahai Muhammad, lama khuliqal alam, niscaya alam jagat raya ini tidak akan aku ciptakan, kata Allah. Maka ibu bapak, ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir di tempat ini, kalau tidak ada baginda Rasul, tidak mungkin ada kita saat sekarang ini. Ucapan yang paling afdol adalah alhamdulillah. Makanya hadirin yang dirahmati Allah, apa-apa nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita ucapkan alhamdulillah. Sekarang turun hujan, apa kita ucapkan? Alhamdulillah. Sekarang kita maulid, ucapkan alhamdulillah. Beli sepeda motor hari ini, kita ucapkan hari ini. Besok kita beli mobil, ucapan besok kita beli rumah, kita ucapkan. Bapak-bapaknya kawin lagi, kita ucapkan. Subhanallah. Ada yang berani ucapkan alhamdulillah? Kan nambah teman ya, ucapkan dulu. Subhanallah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi bapak-bapak kades mau nambah lagi? Ya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmat, maka akan aku tambahkan Allah. Dan barang siapa yang kufur terhadap nikmatku, tidak mau bersyukur atas nikmatku, maka azabku amat pedih, kata Allah. Nauzubillah subhanahu. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir saya akhiri dengan sebuah cerita. Boleh, Bu? Boleh? Dulu, mohon maaf ya. Dulu pada zaman baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang putri beliau. Siapa nama putri beliau? Siti Fatimah. Datang kepada baginda Rasul tiba-tiba, "Ya Rasulullah, siapakah perempuan yang ahli surga?" Kata Siti Fatimah. Kok tumben sekali kamu bertanya, wahai putriku? Betul ya Rasul. Siapa perempuan yang menjadi calon penghuni surga? Kata pertanyaan Siti Fatimah. Kalau mau kamu lihat seorang perempuan yang menjadi calon penghuni surga, kamu balik ke rumahmu, ada tetanggamu di dekat rumahmu, katanya. Dalam perjalanan, dalam hati, siapa sih perempuan yang istimewa yang dijamin oleh baginda Rasul menjadi calon penghuni surga? Kemudian apa yang terjadi, hadirin Allah? Siti Fatimah pulanglah ke rumahnya sambil bertanya-tanya. Apa kata Siti Fatimah? Apa kata beliau? Siapa sih gerangan seorang perempuan ini yang dijamin surga oleh baginda Rasul? Dalam hati saya, dalam hatinya Siti Fatimah, selalu saya alhamdulillah tahajudnya tidak pernah lupa. Bakti saya kepada suaminya luar biasa, kata beliau. Dia sombong, angkuh, merasa diri sudah soleh. Akhirnya hadirin yang juga Allah Subhanahu wa taala, dia perlu berkunjunglah di dekat rumah Siti Fatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilahkan masuk Siti Fatimah. Loh, tumben bunda, bahasa kita, tumben sekarang hadir datang ke rumah saya. Iya, saya datang ke sini
disuruh oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Rasulullah SAW mengatakan bahwa kamu adalah ahli surga ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau tanya Bu, saya mau tanya Bunda, apa pekerjaan kamu sehingga Rasulullah SAW jamin kamu di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa kata perempuan tadi? Barangkali inilah yang menjadi jaminan Rasulullah SAW, saya dijamin surganya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dilakukan? Seorang perempuan tadi menyiapkan satu ember berisi air. Yang kedua, dia siapkan satu anduk, dan yang ketiga satu sisir, dan yang keempat satu tongkat. Satu tongkat. Ada 4. Pertama, satu ember berisi air. Yang kedua satu sisir, dan yang ketiga satu anduk, dan yang ketiga tongkat. Kemudian ditanya oleh Siti Fatimah, wahai saudaraku, ember ini berisi air untuk apa? Dijawab oleh seorang perempuan tadi, ember air ini ketika suamiku pulang kerja. Suamiku pulang peras keringat, banting tulang cari pekerjaan. Ketika sudah nyampe rumah, dengan ember yang ada di air ini, saya cuci kakinya. Sudah kotor kaki. Saya cuci kaki suami saya bersihkan kakinya, tangannya saya bersihkan. Ada ibu-ibu yang begitu? Hah? Nggak ada. Di madrasah belum ada. Kalah sama SP1. SP1 pun juga nggak ada sama. Coba sama dicucikan kakinya suaminya pulang kerja sampai bersih. Setelah dicuci, Bu Bapak yang dimuliakan Allah, kemudian dengan handuk tadi dilapkan kaki suaminya yang capek bekerja tadi banting tulang. Kemudian dengan lap itu peluh-peluhnya dilap, peluh suaminya dilap yang keringatan tadi. Ada yang pernah ngelap? Pernah? Cuma satu aja. Udah capek ya? Ibu-ibu yang lain? Ibu Linda pernah? Ibu Linda juga. Ibu-ibu yang sebelah kanan pernah lap suaminya? Waktu kaki saja ya. Allahu Akbar. Ini sudah handuk tadi dipakai untuk lap keringat suaminya. Setelah yang kedua, kemudian sisir tadi, disisirlah rambut suaminya. Disisir. Subhanallah. Alangkah indahnya dunia milik kita berdua sayang, kata suaminya adalah istri seperti itu. Ada yang pernah nyisir suaminya? Pernah? Tidak pernah. Allah kan suami yang pernah nyisir istri? Subhanallah ibu. Bagaimana mau masuk surga? Ya Allah, bundaku sayang. Yang keempat, tongkat. Yang keempat apa? Tongkat. Tongkat ini untuk apa? Tongkat ini aku persiapkan buat suami saya. Kalau dalam pelayanan saya kepada suami saya, dia tidak ridho apa yang aku lakukan, tidak ikhlas apa yang aku layani, saya tongkat ini saya persiapkan untuk suami saya, untuk saya siap dipukul dimanapun saya berada. Ada yang pernah siapkan tongkat? Iya, tongkat untuk suaminya barangkali dipukul. Kalau suaminya sholat, iya, subhanallah.
Bunda saya luar biasa. Ya Allah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Akhirnya cerita ini dilakukanlah oleh Siti Fatimah. Kemudian datang suami Siti Fatimah, siapa nama suaminya? Sayyidina Ali. Tiba-tiba datang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dijawab oleh Siti Fatimah. Nyampe rumah diketemukanlah yang tadi umpatan. Sayyidina Ali heran, bingung. Kalau bahasa kita, mama kok tumben sekali begini? Ada apa? What's wrong? Ada apa sayang kok tumben sekali? Ya abang, air ini saya persiapkan untuk mencuci kaki abang. Kata Siti Fatimah, kok tumben sekali? Bingung, heran, kalau bahasa Lomboknya bengak. Heran dia, kok tumben sekali? Mama sayang kenapa? Kok tumben sekali? Kemudian sisir ini untuk saya untuk apa? Untuk saya sisir abang ketika sudah capek bekerja. Kemudian nanti ini untuk apa? Untuk saya peluk abang. Kemudian tongkat ini untuk apa? Untuk abang, untuk saya ketika dalam pelayanan saya tidak menyenangkan kepada abang. Apakah setelah Sayyidina Ali? Oh, tongkat ini. Kalau memang ini pelayanmu mama, kalau ini pelayanmu mama seperti ini, siapa yang kasih tahu? Kata Sayyidina Ali, yang kasih tahu informasi ini adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu, saya mau tanya sekarang, siap untuk begitu? Siap untuk begitu? Udah. Pak Kandus nanti ya. Ada ibunya yang hadir di sini, Pak Kandus? Ada? Mana ibunya? Oh, ada Ibu Kandus. Selain Ibu Kandus, saya harapkan ibu-ibunya nanti pulang rumah siapkan air. Tapi hati-hati, dikirain nanti dimandikan. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah mulianya seorang suami terhadap istri. Sehingga terakhir hadirin Allah, sehingga baginda Rasulullah SAW menyampaikan, andaikan manusia boleh sujud kepada manusia, niscaya seorang istri itu aku suruh sujud kepada suaminya. Seandainya boleh, tapi yang namanya manusia tidak boleh sujud kepada manusia. Oleh sebab itu tugas kita terutama ibu, taatlah kepada suami. Tidak usah, walaupun kurang sholat kita, sholat tahajud kita, walaupun kurang sholat sunat kita, tapi kalau ibu-ibu taat kepada suami, insya Allah ayyuban martatan, kata baginda Rasul, siapapun perempuan yang tekun sholat, tekun ibadah, tekun puasa, taat kepada suaminya, kata baginda Rasul, takafula min aibabin sya'ah min abwabil jannah, maka pilih pintu surga yang bagaimanapun yang kamu suka, pintu surga yang mana-mana kamu suka. Tapi kalau perempuan yang solehah taat kepada suami. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin sudah sekedar ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya Bunda ya. Mudah-mudahan dari beberapa kata Ibu Bunda jemaat sekalinya, ada yang saya lihat Bu Malika juga dari sana ya. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya sekedar ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, walaupun aja agak bergurau barangkali, tapi insya Allah mudah-mudahan ini menjadi inspirasi, menjadi motivasi buat kita terutama kepada ibu-ibu dalam melayani suami. Karena seorang suami adalah seorang pemimpin, maka harus ada kerjasama antara suami dan istri. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya sekedar ini yang dapat saya sampaikan. Saya insan dhaif, insan fakir ila Allah. Manusia yang lemah, manusia yang fakir, manusia yang tidak memiliki ilmu, manusia yang tidak memiliki harta, manusia yang tidak memiliki apa-apa. Kalau andai kata-kata saya yang menyinggung perasaan orang tua saya,
perasaan ibu-ibu dia, ibu-ibu saya yang hadir di tempat yang mulia ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bisa dimaafkan Bunda? Lagi sekali bisa dimaafkan? Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah ataupun khilaf itu adalah kesalahan ataupun kehilapan saya pribadi sendiri. Saya akhiri dengan ucapan orang Arab mengatakan, wa qad urja li jarhi sayfihun wa la tuhun lima jarha lisan. Kalau pedang melukai tubuh masih ada harapan untuk sembuh, tapi kalau lidah yang jelek ini melukai hati, kemana obat tidak dicari. Demikian, wallahu muwaffiqul hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz Nasib SPDI kami ucapkan